Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sudah kita dengarkan manaqib dari seorang wali Allah yang semoga dengan riwayat hidup tersebut Allah menggugah hati kita untuk berbuat baik. Allah menyentuhkan hati kita untuk berbuat yang saleh dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kita lanjutkan kajian kitab Nailur Raja Bisyarah Safinatun Najah yang seharusnya diisi oleh guru kita Habib Musa bin Muhsin Al-Haddar, namun beliau berhalangan hadir di tengah kita. Fikih yang dikenal dengan hukum-hukum syariat Islam yang akan kita pelajari adalah hiasan zahir manusia. Manusia itu untuk sampai kepada Allah membutuhkan kebagusan apa yang ada pada dirinya. Kita mengenal di dalam kesenian tasawuf dengan istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah hiasan zahir umat Nabi Muhammad, dan tarekat adalah hiasan batin bagi umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau syariatnya yaitu hiasan zahirnya, lalu hakikatnya, tarekatnya yaitu hiasan batinnya telah berjalan bersamaan, telah kokoh dengan bersamaan, maka muncul daripada kedua tarekat dan syariat yang digabungkan, mereka adalah orang-orang yang berhakikat. Ketika hakikat dalam kehidupannya itu langgeng, kokoh, istiqomah, terus menjurur tinggi, maka sampailah dia kepada magom ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal dirinya. Karena dia mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Ada seorang ulama mengumpamakan syariat itu seperti lautan. Syariat itu bagaikan lautan. Tarekat adalah perahu. Hakikat adalah jalan menuju kedalaman laut untuk bermakrifat. Makrifat adalah mutiara yang berada di dalam laut. Maka tidak akan mungkin seorang sampai kepada mutiara yang berada di dalam laut. Tidak akan mungkin seorang sampai kepada mutiara tersebut kecuali dia berjumpai laut dahulu. Dia harus berjumpa dulu lautan, yaitu syariat. Ketika dia sudah menjumpai lautan yang luar biasa, itu luar luasnya, maka dia butuh perahu yang dinamakan tarekat. Setelah dia sampai di tengah, di atas daripada marifat, dia perlu berenang menyelam ke dalam untuk sampai kepada mutiara tersebut. Itu ulama menyebutkan menyelam ke dalamnya adalah hakikat. Ketika menjumpai itu mutiara, itulah orang-orang yang bermakrifat. Itu salah satu gambaran daripada pemahaman yang umum untuk memahami di dalam kesenian Islam yang ada. Dikarenakan syariat itu adalah lautan, maka jangan sekali-sekali menyelam, jangan sekali-sekali berenang ke dalam lautan kalau nggak punya ilmunya. Ini paham gak nih? Ini ngapain melotot? Paham ya? Jangan sekali-sekali berenang dalam lautan kalau tidak memiliki ilmunya. Kalau tidak punya baju syariat, hati-hati. Karena baju syariat untuk menyelami, pakaian berenang itu untuk menyelami lautan itu dibutuhkan. Maka itu kita membutuhkan ini kitab. Niscaya rugi. Tadi kita dengarkan ucapan Syekh Bakar bin Salim. Rugi seseorang, mereka yang menjalani kehidupan tapi tidak mengenal ilmu syariat Islam, tidak mengenal ilmu syariatnya Allah. Hingga seorang ulama mengatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan wa kullu man bi ghairi wa kullu man
bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Al-Imam Ibn Raslan, seorang ulama besar namanya Imam Ibn Raslan. Beliau mengungkap gubahan syairnya dengan kitab Sofwatul Zubat. Beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap orang yang enggak punya ilmu, wa kullu man bighairi ilmin, dan setiap orang yang enggak punya ilmu, ya'malu, beramal, berbuat, enggak punya ilmu syahadat, dia bersyahadat, enggak punya ilmu salat, dia salat, enggak punya ilmu zakat, dia zakat, enggak punya ilmu puasa, dia puasa, enggak punya ilmu haji, dia haji. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka semua perbuatan yang tanpa didasari ilmu dia beramal, a'maluhu mardud, amalnya mardud, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Bahaya nih. Ini paham apa enggak nih? Ini diungkapkan ini kenapa? Coba lihat. Ada dulu orang sholat. Ini cerita orang sholat. Biasanya banyak kepleset dalam sholat. Ada dulu orang sholat, budak laki-laki, majikannya perempuan. Budak sama majikannya sama-sama nggak punya ilmunya. Kata budaknya, saya mah budak, jadi imam nggak pantas. Kata majikannya, kan saya majikan, biar aja perempuan, tapi kan saya majikan, masa dipimpin sama budak? Karena status sosial semacam itu mereka sepakat berdua, ya sudah, saya budak jadi makmum, kau majikan jadi imam. 20 tahun dia sholat seperti itu. Maka selama 20 tahun sholatnya batal. Kenapa? Bighairi ilmin, dia ngamalin ibadah tanpa ilmu, mardud, tertolak, tidak terima. Na'udzubillahi min. Makanya butuh syariat, butuh ilmu. Ini sekarang kita belajar. Telah diungkapkan oleh Al-Habib Musa minggu kemarin tentang Bismillahirrahmanirrahim menurut disiplin ilmu ulama-ulama Syafi'iyah. Habib Musa kan sudah ungkapkan kemarin. Menurut disiplin ilmu ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim pernah juga diungkapkan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diturunkan kepada nabi siapapun di alam dunia ini kecuali dua. Satu, Muhammad bin Abdullah, dua, Sulaiman bin Dawud. Jadi cuma ada dua nabi yang nerima wahyu ayat Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dua. Dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, cuma dua nabi dan rasul yang menerima wahyu firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu yang turun kepada Nabi Sulaiman bin Nabi Daud dikaji sama Nabi Isa, dipelajari hingga Nabi Isa pernah menjabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa berkata, itu kan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambungan huruf ba, itu ba harful jar. Dalam ilmu tatanan bahasa ba itu harful jar, ba yang berkasroh. Bis nyambung langsung dengan ismun. Bis dengan nama, ismun artinya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, kata Nabi Isa, ba adalah baha Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu adalah baha Allah, keelokan Allah, keindahan Allah, itu ba-nya. Lalu Nabi Isa melanjutkan, adapun sinnya adalah sana Allah, keagungan Allah. Mimnya mamlakatullah, kekuasaan Allah. Coba lihat, baru berapa itu huruf? Hah? Ditanya jawab, jangan diam, tuh ngajak berantem berarti begitu. Berapa huruf baru? Baru 3. Wajar. Kalau kita pernah dengar dari guru kita, itu Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ketika menjelaskan titiknya ba, bukan baknya, titiknya ba, dijelaskan sama Imam Ali bin Abi Thalib,
maka lembaran-lembaran dan daun-daun yang dibawa oleh kajian Imam Ali bin Abi Thalib mampu dibawa oleh 70 ekor unta, saking banyaknya penjelasan beliau. Maknanya saking luasnya itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah ada kalimat Bahaullah, Sin Thanaullah, Mim Mamlakatullah, setelah itu ada kalimat Allah. Kata Nabi Isa, Allah adalah ilahul aliha, Tuhannya Tuhan-Tuhan. Ini kan Nabi Isa kan dakwanya banyak bersinggungan dengan penyembah-penyembah berhala. Nabi Isa banyak bersinggungan dengan teknologi di masa itu, kemajuan di dalam ilmu kedokteran. Akhirnya banyak orang yang menuhankan orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Makanya Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta. Kenapa? Karena umatnya Nabi Isa ahli di bidang kedokteran. Hampir semua nabi yang diutus itu mukjizat yang Allah berikan kepada nabi tersebut sesuai dengan kebutuhannya di dalam dakwah. Karena orang-orang hebat itu dituhankan di zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa mensarahkan Allah adalah Tuhannya para Tuhan. Kata Nabi Isa begitu. Lalu Ar-Rahman ay Rahmanud dunya, kata Nabi Isa. Ar-Rahman ay Rahmanud dunya, pengasih dunia. Yang mengasihi kita di dunia, kata Nabi Isa, dari sifat Ar-Rahman. Dari sifat Ar-Rahmannya Allah, kita dikasihi dunia. Makanya kata ulama yang mengikuti pendapat Nabi Isa, mereka berkata kalau minta urusan dunia, paham kan urusan dunia? Paham gak urusan dunia nih? Fulus. Nih, fulus nih, soalnya zaman sekarang ada kaidah baru. Mafi fulus mamfus. Ada fulus mulus. Maka menurut pendapat ulama yang mengikuti pendapat Nabi Isa, kalau kalian banyak hajat dunia, perbanyak mengucapkan kalimat Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kalau berdoa Ya Rahman, berikan rezeki kepadaku, Ya Rahman, lunaskan hutang-hutangku, Ya Rahman, limpahkan kepadaku rezeki agar bisa beli tanah. Urusan dunia perbanyak zikir Ar-Rahman. Kenapa? Nabi Isa berkata kalimat Ar-Rahman pada Bismillahirrahmanirrahim ay rahmanud dunya, pengasih dunia. Lalu dilanjutkan lagi setelahnya Ar-Rahim ay rahimul akhirah, pengasih akhirat. Kalau urusan akhirat banyakin zikir Ar-Rahim. Ya Rahim ighfir dzunub, Ya Rahim ampunkan dosa, Ya Rahim terima amal ibadah, Ya Rahim selamatkan dari siksa kubur, Ya Rahim limpahkan nikmat kubur, Ya Rahim kumpulkan di akhirat bersama Rasul, Ya Rahim. Ini menurut kajian keilmuan Nabi Isa. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, terkhusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi fenomena alam. Subhanallah. Jadi nggak sembarangan itu turun. Ayat turun tuh nggak sembarangan. Karena ini ayat-ayat keramat, turunnya juga memiliki fenomena alam. Di antara fenomena alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, adalah awan bergerak ke timur. Perhatiin deh, kapan sih awan bergerak ke timur? Kalau angin bisa jadi muter kemana-mana. Tapi awan yang berada di atmosfer bumi sana bergeraknya kemana? Ke barat seringannya. Tapi ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim turun, awan bergeraknya ke timur. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ. Ketika dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim itu turun, itu angin di Jazirah Arab lagi kenceng-kencengnya, lagi kenceng angin luar biasa. Begitu ayat Bismillahirrahmanirrahim disampaikan Jibril dari Allah sampai kepada Nabi Muhammad, seketika hitung detik, tek, langsung tenang anginnya, nggak pakai proses. Kan yang namanya alam kan butuh proses. Hujan kan nggak ada itu, hujan dari deras, tek, langsung hilang. Hujan deras, turun dikit dulu deh, baru hilang.
Alam butuh proses, tapi kekeramatan mukjizat dari daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim begitu turun seketika juga itu angin langsung tenang. Enggak sampai di situ. Selain angin langsung tenang, yang lebih hebatnya anginnya tenang tapi laut bergelombang. Adanya ombak gara-gara apa sih? Lah angin tenang tapi ada ombak. Bingung nggak ente? Subhanallah, itu kekeramatannya. Angin sudah tenang, ternyata ketika Bismillahirrahmanirrahim turun, anginnya tenang, ombaknya datang. Menandakan keindahan daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim dan kejadian alam yang luar biasa. Tidak ada syaitan yang di alam dunia ini ataukah syaitan yang bisa tembus ke langit ketika Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Semua syaitan dilempari dari langit. Ya, kan banyak dulu makhluk banyak dilemparin dari langit. Sekarang ditutup sama Allah. Semenjak Nabi Muhammad lahir itu ditutup. Andai kata dibuka sama Allah, banyak kita saksikan orang dilemparin dari langit. Yang dilemparin dari tingkat 2 aja lumayan. Apalagi dari langit ini. Dulu sering lemparan dari langit. Api dilempar dari langit, batu. Nah, terakhir coba lihat kejadian yang dilempar dari langit apa? Burung ababil bawa batu dari neraka. Ngelemparin apa? Pasukan Abraha, banyak dulu dilemparin dari langit. Alhamdulillah, berkahnya Nabi Muhammad lahir, nggak ada lagi lemparan dari langit. Palingan lemparan dari tetangga sebelah. Lalu daripada kekeramatan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadhubur risasu 'alan nar." Nabi Muhammad mengucapkan nasihatnya, menceritakan tentang kekeramatan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berkata, siapa orang yang mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dipatri syaitan seperti peluru yang dipatri atas api. Ya, peluru kan bisa dibentuk itu. Ya, kalau sekarang kan itu bentuk-bentuknya itu mau dibentuk itu dipanasin dulu tuh, baru dipatri itu. Itu syaitan. Kalau ada orang baca Bismillahnya khusyuk, tepat bacaannya, itu syaitan dipatri, nggak bisa bergerak deh. Makanya orang nih yang punya pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan alam-alam gaib, zaman sekarang kan banyak begitu. Ngelewatin hutan, hati-hati dah. Ngelewatin padang-padang pasir, lembah-lembah, kan banyak makhluk-makhluk Allah di situ. Melaut, nelayan, itu kan banyak makhluk-makhluk Allah di situ. Baca Bismillahirrahmanirrahim yang khusyuk. Kenapa? Nabi Muhammad yang jelaskan. Tidak ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan mematri syaitan. Maknanya apa? Syaitan gak bisa ganggu dia. Dijaga dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Nah, lalu lanjutan kitab daripada Safinatun Najah Syarah Nailur Roja, beliau mengungkapkan kembali walil basmalati khamsatu ahkam, dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Ngucapin Bismillahirrahmanirrahim gak sembarangan, ada 5 hukumnya. 5 hukum ini perlu dipahami dan dihafalkan dengan baik. Maknanya siapa yang tidak faham ini hukumnya berbahaya dalam kehidupannya. Ada 5 hukum. 5 hukum ini yang pertama adalah al-wujub, wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua al-hurma, haram baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga an-nadbu, sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat al-karaha, makruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima al-ibaha, mubah baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 nih. Berapa? Yang pertama wajib. Kapan baca bismillah hukumnya wajib? Disebutkan kama fis shalah, seperti di dalam sholat.
Dalam sholat baca bismillahirrahmanirrahim wajib. Jadi kalau sampai ada orang baca bismillahnya tidak tepat, nggak sah sholatnya. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim, tasdidnya hilang. Kan di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 tasdid. Ada 3 tasdid dalam bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah bertasdid, kalimat Ar-Rahman bertasdid, kalimat Ar-Rahim bertasdid. Maka siapa orang yang menghilangkan ini 3 tasdid, batal sholatnya. Rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan pembahasan kita tentang bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengarah ke dalam ibadah sholat, sesungguhnya di dalam ibadah sholat banyak bentuk bacaan-bacaan yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim, kenapa sih di dalam sholat hukumnya wajib? Karena bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam salah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Semua madhab 4 itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya adalah kesunahan baca bismillahnya. Madhab Imam Syafi'i itu sunnahnya mengangkat suara bismillahirrahmanirrahim. Madhab Imam Syafi'i alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab Syafi'i. Tapi umpamanya madhab Maliki, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Maliki sunnahnya mengecilkan suaranya. Orang-orang yang berangkat haji kan mereka pakai madhab Maliki, ada sebagian pakai madhab Hambali. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya kok nggak baca bismillah nih dia, bukan nggak baca, sunnahnya dikecilkan. Tapi mereka pada baca semuanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat, semisal bismillahirrahmanirrahim, lalu lanjutan surat Al-Fatihahnya, tidak ada boleh yang kepleset. Ulama mengatakan di dalam surat Al-Fatihah terdapat 14 tasdid. Nggak boleh ada yang kepleset tasdidnya. Kepleset tasdidnya batal Al-Fatihahnya. Al-Fatihahnya batal, batal sholatnya. Di dalam surat Al-Fatihah bukan hanya harus hafal tasdidnya, makhraj hurufnya jangan sampai kepleset. Nah, zaman sekarang banyak orang kepleset makhraj hurufnya. Bilang qaf bacanya kaf. Bilang bo bacanya dal, walad dalin, batal sholatnya. Harus pas. Makanya itu ulama telah merakumkan, la tagumu imam minal a'immah illa min faqahum. Jangan jadikan mereka satu pemimpin. Pemimpin apa aja? Pemimpin di dalam pemerintahan, pemimpin di dalam kabupaten, pemimpin dalam pedesaan, pemimpin dalam jam'iyah, pemimpin dalam majelis, pemimpin dalam sholat, kecuali orang yang punya ilmunya. Kenapa? Kalau dikasih sama orang yang nggak punya ilmunya bisa batal sholatnya. Sedangkan syariat hukumnya wajib. Ini paham apa enggak nih? Nggak bisa dipelototin begini? Apa khusyuk apa gimana? Nah, itu baru Al-Fatihah aja. Nah, kalau Al-Fatihahnya kepleset, baru Al-Fatihahnya. Bagaimana bacaan-bacaan wajib yang lainnya? Nah, dalam sholat nih masih pembahasan sholat. Bacaan yang lainnya. Semisal di dalam at-tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, itu harus hidup tuh tasdidnya. Dalam sholawat kepada Muhammad, Allahumma sholli ala, kalau ada orang baca Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli, lamnya nggak bertasdid, batal dibaca sholawatnya. Ada perlu, karena banyak di dalam ibadah-ibadah hukumnya wajib, termasuk di dalam pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Lalu haram. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim haram? Disebutkan di sini ay ala muharram li zatih, ketika melakukan perkara haram pada zatnya. Zatnya haram, dia lakukan baca bismillah, haram. Zatnya haram, dia baca bismillah di situ, haram, double haramnya. Sudah melakukan sesuatu perkara haram, baca bismillahnya juga haram. Contoh nih, contoh. Ambil botol. Nih bukan botol es teh nih. Ini paham kan, ambil botol kan? Kalau bahasa trennya nyekek botol. Begitu mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Glik 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 glik. Haram. Minumnya haram, baca bismillahnya haram. Lagi asik megang kartu. 13 kartu apa 14 kartu tuh.
Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pah! Haram itu. Banting kartunya haram, baca bismillahnya haram. Ada orang mau masuk klub malam, mau masuk diskotik, biar barokah dah kaki kanan dulu. Mau masuk diskotik biar barokah kaki kanan. Habis itu dininggiin suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngelangkah. Udah haram masuk klub malamnya, haram masuk diskotiknya kalau terdapat maksiat di dalamnya, baca bismillahnya juga jadi haram. Di perempuan lewat depannya, ya Allah, pakai celana 1 jengkal di atas lutut, kan keren gitu, putih lagi, mulus lagi. Duh, biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Itu yang dimaksud haram pada zatnya. Nggak boleh tuh yang begitu. Lalu selain daripada haram, itu contoh-contoh dan segala bentuk keharaman-keharaman yang lainnya tidak boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang ketiga daripada hukum bismillah adalah an-nadbu, yaitu sunnah. Kapan ini sunnah baca bismillah? Di sini sebutkan ala kulli amrin dzibalin, setiap melakukan perkara-perkara yang baik. Setiap melakukan perkara yang baik baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Mau ngarang kitab bismillahirrahmanirrahim, mau pakai peci bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju menutup aurat bismillahirrahmanirrahim, mau pakai sarung menutup aurat bismillahirrahmanirrahim, terima amanat bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah, ada satu perempuan, ini perempuan semua tingkah lakunya bismillah. Dia mau masak, ini suaminya sampai pegel. Dia mau masak, nyalain kompor bismillahirrahmanirrahim, ngambil wajan bismillahirrahmanirrahim, naruh wajan di kompor bismillahirrahmanirrahim, motong bawang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya makan siangnya jam 4 sore oh ya. Suaminya sampai pegel karena semuanya diisi dengan bismillahirrahmanirrahim. Suaminya tahu ini istri saya harus kurang bijak nih, istri saya nih. Udah saya mau kerjain aja. Gaji suaminya selama 3 bulan dikumpulkan dalam satu amplop. Niatnya apa? Dia mau kasihkan ini amplopnya, dia intip di mana ditaruhnya, nanti dia ambil. Suaminya tahu dia bakal pakai bismillah. Akhirnya suaminya titipin, istriku ini gajiku selama 3 bulan saya titip dulu kepada kamu. Istrinya nerima amplopnya, bismillahirrahmanirrahim, dipegang, bismillahirrahmanirrahim. Jalan menuju lemari, buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Begitu ada laci, buka laci, bismillahirrahmanirrahim. Naruh amplopnya, bismillahirrahmanirrahim. Tutup lacinya, bismillahirrahmanirrahim. Tutup lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Selesai naruh amplop, suaminya selesai baca surat Yasin. Saking panjangnya itu bismillahirrahmanirrahimnya. Selang 3 hari kemudian, hari pertama itu suaminya sudah ambil itu uang. Istrinya lagi masak ke belakang, suaminya ambil tuh duit. Dibuka amplop, seamplop-amplopnya diambil. Uangnya diapain? Digunain buat belanja. Dia habisin tuh duit. 3 hari kemudian suaminya bilang sama istrinya, mana tuh amplop amanat gaji yang saya titipkan? Sini saya mau pakai sekarang. Oh ada sayang, saya ambilin. Megang lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Kata suaminya, makan tuh. Udah gue belanjain tuh duit. Dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Ambil laci, buka, bismillahirrahmanirrahim. Ditarik tuh laci, masih ada tuh amplop putih. Diambil tuh amplop, bismillahirrahmanirrahim. Ditutup laci, bismillahirrahmanirrahim. Tutup lemari, bismillahirrahmanirrahim. Dikasih amplop ke suaminya, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya terima, bismillahirrahmanirrahim. Lemes udah suaminya, udah ada amplop lagi. Terima yuk, bismillahirrahmanirrahim. Suaminya buka, bismillahirrahmanirrahim. Ada, nggak kurang 1 rupiah. Kenapa? Allah telah bangga kepada hambanya yang selalu mengagungkan nama Allah, maka Allah akan jaga. Makanya kalau kita kembali ke pemahamannya Nabi Isa, indah sekali kan, baknya bahaullah, sinnya sana'ullah, mimnya mamlakatullah. Itu ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ada mamlakatullah, kekuasaan Allah. Biar kau habiskan 10 kali, Allah akan kembalikan lagi. Kau habiskan 1 juta kali, Allah tetap akan kembalikan. Kenapa? Ada mamlakatullah, ada kekuasaan Allah dalam bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak kok ya. Memang enak taklim.
Yang keempat al-karahah, makruh. Makruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kapan makruh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Ala makruhi li zatih, ketika melakukan perkara yang zatnya makruh. Jadi makruh baca bismillahirrahmanirrahim kalau melakukan zatnya makruh. Contohnya apa? Makan bawang. Ada bawang nih. Bismillahirrahmanirrahim, makan bawang. Allah. Mengucap bismillahnya makruh. Makan jengkol, makan pete, dan makan makanan-makanan yang lainnya yang membuat bau mulut, hukumnya makruh. Apalagi yang makruh? Mencabut rambut putih. Mencabut rambut putih makruh. Mau nyabut rambut putih, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Kenapa? Zatnya makruh, maka membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya makruh. Yang terakhir al-ibahah, mubah. Kapan hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim mubah? Ai alal mubah allati la syarafa fiha, yaitu ke dalam perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya. Ke dalam perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya. Seorang mau melakukan perkara mubah, tidak ada kemuliaannya di dalamnya, dia baca bismillah, hukumnya mubah. Semisal contoh nih, handphone di sini kan, saya pindahin ke sini. Ada perbedaannya nggak? Kalau ditanya jawab. Ada perbedaannya nggak? Hah? Ini handphone di sini, geserin sampingnya doang dikit. Ini handphone di sini, kita geserin sampingnya doang. Ada perbedaannya nggak? Ada kemuliaannya nggak? Nggak ada. Dia ngelakuin bismillahirrahmanirrahim, dia geser handphone. Mubah hukumnya. Lain hal, ada kitab di bawah, dia mau ngangkat kitab, dia megang kitabnya bismillahirrahmanirrahim baru diangkat. Sunnah itu perbuatan baik. Semua perbuatan baik diawali dengan bismillah, hukumnya sun. Semua perbuatan baik dilakukan dalam perkara mubah, hukumnya paham semuanya ya? Ini gimana ya jawabnya? Paham semua ya? Insyaallah kalau kita paham semuanya, insyaallah manfaat dunia, manfaat akhirat. Lalu kalimat setelahnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pengajian yang akan datang kita bahas kalimat hamdalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dikenal dengan kalimat basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin dikenal dengan kalimat hamdalah. Insyaallah kita akan bahas tentang alhamdulillahi rabbil alamin di pengajian-pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan majlis ini barokah. Allah jadikan kita orang-orang yang memahami syariat. Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu dan pandai mengamalkan ilmu, dan jadikan kita orang-orang yang merasakan buah daripada ilmu dan pengamalan ilmu kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah dengan diniatkan agar Allah luaskan hati kita untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, agar untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia, selamat di akhirat, dan diberikan kita rezeki yang halal, yang barakah, yang mudah dan gampang, yang tidak sulit dan tidak sukar, tidak bawa fitnah, tidak bawa azab, tidak bawa tuntutan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah. Yang telah wafat Allah jadikan kuburan orang tua kita taman pertamanan syurga, tempat kenikmatan dan kebahagiaan, khususnya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hamid, Habib Muhsin Muhammad Haddar, Habib Ali bin Ahmad Al-Hamid, Abu Bakar bin Abdullah Idrus, Habib Abu Bakar bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Muhammad bin Husain Al-Haddar, wa jami' walidina walidikum ummatina ummatikum. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyehatkan dan mensembuhkan semua orang tua kita yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit atau di luar di rumah sakit, dan semua orang-orang yang mengenal kita dan yang kita kenal. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan
dan kesehatan ke seluruh umat manusia di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberkahi kita dengan keberkahan guru-guru kita. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita, keberkahan dunia dan akhirat, khususnya Al Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, Al Habib Zain bin Hasan Baharun, Habib Hamid Agim Muhammad bin Syahub Bagar, ala hadhihi niyyah wa kullu salih min khairat dunya al akhirah kamilah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Sebelum kita tutup, diinfokan bahwasanya insyaallah minggu depan itu pengajian akbar. Insyaallah kita akan melaksanakan tahlil 40 hari daripada guru besar kita, guru mulia kita, pemimpin para ulama di zamannya, wali Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ulama yang dikagumi dan dihormati oleh para ulama di zamannya. Beliau Al-Imam Al-Allama Al-Mufti An-Nasabah Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Minggu depan tepat seperti malam hari ini, semua yang hadir mari kita sukseskan, mari kita ajak kerabat kita untuk mensukseskan. Insyaallah akan dihadiri para habaib dan para ulama. Insyaallah hadir di tengah kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas, pembina Majelis Nurul Qulub Kota Tegal. Dan insyaallah dihadiri para habaib dan para kiai. Mudah-mudahan Allah berkahi niat kita yang salihah, Allah berkahi masyarakat yang sudah niat untuk menghidupkan daripada 40 hari kewafatan daripada Al-Habib Ali Masyhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kampung ini, Allah jadikan Karangasem menjadi kampung yang islami, kampung yang penuh dengan syariat, kampung yang mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikaruniakan segala bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa karamatil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah an taflana min kullil khair wa anta ja'alna min ahlil khair wa anta amiluna mu'amat ahlil khair wa akhtim umurana fi khairin wa lutfin wa afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya